Pemirsa, kembali lagi di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Masih bersama Umi Hajah Lulung. Tadi sudah memberikan sedikit tentang tausiahnya, yaitu pernikahan, persiapan pernikahan, dan juga pro kontra pernikahan. Nah, untuk mempertahankan pernikahan ini, Mi, ya kan? Karena banyak sekali godaan di luar sana. Siapa yang godain? Emang ada yang godain ente? Baik pemirsa Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Jadi kalau kita ngomongin tadi pernikahan ya Bang Yadi ya, persiapannya bagaimana, pro kontranya bagaimana, semuanya bagaimana. Ternyata itu nggak mulus, pasti ada tantangannya. Kita belum nikah ditanyain, kapan nikah? Kalau udah nikah, kapan punya anak? Udah punya anak, kok belum nambah lagi? Anaknya mau berapa? Dan sebagainya. Nggak ada habis-habis. Nah itu dia, sekolah di mana? Oh sekolahnya di situ. Banyak sekali tantangan. Itu tantangan dari luar, belum dari dalam. Kita punya mertua. Bayangin ya, kita hidup dengan orang tua kita dengan cara didikan orang tua kita. Ketemu sama pasangan kita yang cara didikannya cara orang tuanya. Disinilah diperlukannya surat Al-Hujurat ayat 13 pemirsa. Bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, kita sesungguhnya diciptakan oleh Allah yaitu dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Kalian dijadikan berbeda suku, berbeda bangsa untuk saling mengenal. Tantangannya di situ tuh. Kenapa? Pertama, kita dari segi yang namanya orang tua aja udah beda cara ngedidiknya. Bayangin, kita biasanya resik hidupnya. Ternyata calon laki kita biasanya berantakan. Naruh anduk di mana-mana, habis mandi, naruh ini di mana-mana, kan begitu. Akhirnya pada saat menikah, pikiran kita, biarin deh, orang kalau cinta begitu. Neng, tuh yang lo mau nikahin tuh, lakinya tuh ya, orangnya begini, naruh anduk berantakan. Oh biarin mak, biarin. Gue jatuh cinta. Dia kagak tahu tantangannya. yang beresin mak. Ya gitu. Pas udah nikah, jadi berantem tuh. Bisa gak sih bang naruh anduk jangan sembarangan? Nah itu. Kalau orang kagak ngerti, kenapa sih ngomongnya kenceng banget, durhaka lo jadi istri. Bukan masalah durhaka, perbedaan tadi. Beda suku, beda bangsa, maka beda kebiasaan. Mungkin bagi misalnya kita nih orang Betawi kata orang ya, nyap-nyap. Tapi mungkin bagi orang lain kagak. Itu tantangan pertama, beda suku, beda bangsa, beda kebiasaan, dan beda latar belakang keluarga. Bayangin, suami kita misalnya dididik sama orang tuanya nih ya, karena anak laki-laki semua, jangan nangis. Laki-laki gak boleh nangis. Dia kagak tahu ada lagu ya. Iya. Aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Kan cowok bisa nangis juga nggak? Nggak apa hubungannya, Mak? Kayak bisa nangis nggak tapi laki-laki? Bisa kan? Masa nggak boleh nangis? Nah, nggak boleh cengeng. Dibilangnya nggak boleh cengeng sama orang tuanya pemirsa. Nanti pada saat dia menikah, karena saudara laki-laki semua, pas dia menikah ternyata ngelihat istrinya nangis, dia ngomong, gitu aja pakai nangis, cengeng banget sih. Dia nggak ngerti perasaan perempuan tuh kalau nangis bagaimana. Ini juga tantangan. Tantangan sifatnya yang berbeda, tantangan keluarga yang berbeda, tantangan semua yang berbeda. Tapi itu semua harus dipertahankan. Karena apa? Itu ibadah namanya. Kalau semuanya sama kagak enak bang. Bang, kagak enak, mana enak? Bang Yadi pendiam. Bininya pendiam, sepi tuh rumah. Iya, harusnya yang satu pendiam, satu cerewet. Jadi rame. Bener. Bayangin dua-duanya diem gitu loh, coba. Kalau Umi di rumah gitu, Abi diem ya? Abi pendiam, saya kalem. Subhanallah, mau tau aja deh. Itu tantangannya. Jadi terimalah kekurangan kelebihan pasangan kita Bang Yadi. Karena apa tadi? Kalau tidak menjadi ibadah, kita pasti akan marah-marah. Maka bagaimana cara mempertahankannya? Dalam surat An-Nisa ayat 19. Mau tahu? Mau dong. Gini pemirsa. Jadi ketika menikah, beda suku, beda bangsa, beda kebiasaan, beda sifat, beda keluarga, ini itu, besan, ponakan, mungkin yang namanya banyak, yang namanya ngerepotin gitu ya. Tapi jadikan sebagai ibadah. Karena apa? Asa antakrohu, jika kamu membenci salah satu sifat daripada pasanganmu, ya asa ayajalullah khairan katsiro. Semoga saja dari kekurangan itu Allah jadiin kebaikan yang banyak. Justru karena dia kekurangannya di situ, jadi kelebihan buat kita. Laki kita pendiam, kita cerewet. Kata orang pendiam amat sih. Justru pendiamnya dia rezeki buat kita. Coba kalau dia ngomong, kita ngomong. Repot. Bagaimana Bang Yadi? Ya, saya juga repot ini, Mi. Dengerin Umi ngomongnya naik turun. Lah tadi aja makanya kalau ke rumah sini, ke rumah Umi Sakinah ini izin.
Main curcol di sini ya udah, nyampe sini kagak bisa balik kan? Iya. Nanti boleh balik kalau sudah pamitan sama saya. Do you understand? Iya. Lanjut kagak nih? Galak banget ya. Nah, ya, tapi itulah karakternya Umi pemirsa. Tapi galak belum tentu benci. Galak itu pasti sayang, ya kan? Udah sayang pasti ada lagunya juga. Apa tuh? Emang Umi Gimana? doang? Coba gimana? Gendong Iya. kemana-mana. Astagfirullah. Tak gendong, Iya. ceburin aja. Ya Allah. Jangan Umi ya. Jadi pemirsa, tantangan dalam pernikahan pasti ada. Jangan dikira seorang nabi pun gak punya tantangan. Tahu nggak waktu Rasulullah ketika ditanya oleh para istrinya, ya Rasulullah, siapa istri yang paling engkau sayangi? Wes gitu. Ini perempuan yang ngomong. Ini cerita. Berarti Ini Umi versinya Umi. versi Umi. Ya. Tapi yang namanya istri Rasul nggak mungkin kayak gini. Versinya Umi aja ya. Ya. Artinya sebagai seorang istri, siapa yang paling engkau sayangi ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad nggak mau nyinggung bini-bininya. Beliau sangat sayang kepada semuanya. Maka beliau bilang apa? Begini aja deh. Pokoknya nanti aku jawab besok pagi. Oke? Baiklah kalau gitu. Ternyata ketika malam harinya nih Rasulullah datengin tuh Aisyah. Dikasih gelang. Nih ya pokoknya kalau besok pada nanya jawabannya nih pada saat aku kasih gelang ya. Pemirsa. Hafsah juga dikasih gelang. Intinya seperti itulah. Besok harinya. Biasa udah pada siap. Nih Umi nih. Siapa yang paling kau sayangi wahai Rasulullah SAW? Ini kata para istri Nabi. Ya, zauja Nabi yang sangat soleha sekali. Maka Nabi menjawab, yang paling aku sayangi adalah yang tadi malam aku kasih gelang. Ada GR nggak? Wah. Weh. Gitu lah, ini versinya Umi. Saya mungkin kalau versinya soleha, itu pasti aku. Itu pasti aku. Ya nggak tahu semua yang dikasih gelang. Itu jadi memang tantangan itu harus cerdas kita dalam pernikahan. Kayak tadi kan istrinya Bang Yadi tantangannya apa? Buat Bang Yadi pinter nyari duit kan. Bukan sayang lagi memang ini. Masya Allah. Anting aja 30 kilo. Masya Allah tuh kagak robek tuh kuping. Umi nggak percaya aja kalau kondangan pakai anting apa begini-begini saya. Belum kalung. Jadi dia nunduk 30 kilo 30 kilo. Itu jangan begitu. Begini aja bini saya. Kayak boneka dashboard. Ya Allah, bukan dashboard. Di mobil kali. Enggak Mi, bukan Mi. Jangan. Ya seperlunya aja ya Mi ya. Ya. Jadi ya, maksudnya kalau tantangan-tantangan itu bisa dari luar apalagi dari dalam. Betul. Nah, misalnya begini tantangan dari dalam itu kan ada dari suami, dari anak gitu Mi. bisa jadi. Kita berpikir saya jadi istri solihah, bener gak sih? Suami soleh. Pasti anak-anak soleh dan soleh. Belum tentu. Bagaimana seorang Nabi Nuh alaihissalam, seorang Nabi yang sangat rajin beribadah, akidah tauhidnya sangat terjaga, anaknya gimana? Akidahnya. Seperti itu kan? Jadi kalau kita lihat dalam masalah tantangan, semua dari mulai para sahabat Rasul, para nabi, orang-orang soleh terdahulu, sampai sekarang insya Allah orang soleh juga ya, amin ya. Amin. Juga banyak tantangannya. Tantangan dari anak, apa kata Allah dinyatakan dalam Al-Quran? Sesungguhnya di antara hartamu dan anakmu ada yang bisa menjadi ujian bagimu. Dan sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Gimana maksudnya musuh nih tantangannya? Kita bilang, nak, bisa nggak sekolah di sini? Mak duitnya cuma segini doang nih adanya. Kok di sono kemahalan? Di sini aja enggak? Maunya sekolah di situ aja. Nah, kira-kira tantangan nggak tuh buat si orang tua? Tantangan banget Umi. Nah, gimana ngasih pengertiannya kan? Coba gimana coba? Ya udah nggak usah sekolah. Ya Allah, gak usah sekolah lebih ribet lagi dengan pemirsa ya. Ya habis dia kagak mau di sono mahal. Iya dia mau yang mahal, kita punya duitnya 2, dia punya pengennya yang 27, yang 25 misalnya. Lah kita bagaimana tantangan? Kita bilang, ngomong juga jangan sama anak, jangan kayak yang bagaimana. Harus lemah lembut. Fabima rohmati minallah, dengan rahmat Allah kita harus berlaku lemah lembut. Nah sini sayang sini, mama bilangin ya. Ini cerita deh tuh apa adanya. Jangan juga kitanya belagu. Mau sekolahin anak, kayaknya emak yang sekolah. Anak yang sekolah, bukan emak. Paham? Apa saya yang doang? Ya, yang pastinya begini ya Mi ya. Apa namanya, jadi kita tantangan-tantangan itu udah pasti ada. Pasti. Dari luar maupun dari dalam. Nah. Tantangan, kalau Pak Permisa semuanya belum puas untuk menjawab ya pertanyaan yang luar biasa dari Umi nanti,
ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan ya, atau bisa juga lewat @sakinah_ainus. Wah, subhanallah. Iya, Jadi kita bisa nerima langsung tanya. pertanyaan. Bisa langsung tanya. Dicurhat di sini nih. Dicurcol Oh, curcol. namanya, ada segmen curcol. Kapan itu? Sesaat lagi tetap di Sakinah, sayangi keluarga, Insya Allah berkah.